الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد فيا أخي رسول الله أوصيك وإياكم بتقوى الله وقد فاز من تقوى. وقال تعالى في كتابه الكريم لو استطعتم بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر علينا الحج ولا رفث ولا فسوق ولا جدال وما تفعل من خير يعلمه الله إذا سلمكم فإن خير سلمكم الدنيا والآخرة. صلى الله عليه. Para alim yang sesaat yang bangga sahabat Bapak kita hari ini beliau tidak berdekuk karena sebentar lagi akan hadir mengunjungi makam Rasulullah SAW dan melaksanakan haji dari Baitul Haram Bapak Darul bersama Ibu. Tentunya kita yang hadirin sebaiknya berdoa. Doanya tidak lain pertama sebesar caranya selamat sampai ke tujuan, tidak ada aral, tidak seperti kemarin yang terjadi sudah sampai di Mekah kita pulang gara-gara begitu menginjakkan kakinya di Mekah kok itu baru negaranya sendiri. Biasanya kepunan luas ternyata di sana sudah ada pepohonan yang ada gedung-gedung bertingkat. Akhirnya minta pulang bersama ibu itu. Insya Allah beliau karena sudah pernah melaksanakan ibadah umroh, tentunya beliau sudah bukan nasib lagi Mekah dan Madinah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat Islam memiliki kewajiban dalam rukun Islam yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mampu badannya sehat, zahir dan batin. Kemudian mampu ada biaya yang dipakai untuk biaya berangkat ataupun biaya keluarga yang ditinggalkan. Mampu karena ada kendaraan yang mengangkut yang menuju Makkah Mukarramah. Kemudian yang keempat, keadaannya aman, tidak ada peperangan dan seterusnya. Syarat-syarat itu kalau terpenuhi, maka seseorang berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Kali ini banyak yang kaget karena tahun-tahun yang lalu kalau sudah bayar 25 nanti pada saat pelunasan hanya nambah sekitar 30. Tapi kali ini nambahnya 2 kali lipat dari biasanya sehingga banyak yang mengundurkan diri. Tapi untuk beliau ini alhamdulillah jatahnya bukan sekarang. Beliau ini jatahnya pada tahun yang lalu Pak, karena hanya saja karena ada aturan 65 ke atas tidak boleh berangkat duluan, padahal beliau sudah melunasi pada saat itu, sehingga ketika ada pelunasan yang begitu besar, begitu tinggi, beliau tidak terkena. Ini satu rezeki yang luar biasa. Alhamdulillah rabbil alamin. Bagi kita yang belum, tentunya harus berupaya untuk bisa haji, karena haji itu memiliki fadilah yang banyak sekali. Di antaranya hadis Rasulullah SAW, hajja walam yarfud walam yarsud faraja min dhunubi kajalu biwaladatuhu. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji
Kemudian dalam melaksanakan ibadah haji itu tidak bicara yang jorok, kemudian tidak berbuat maksiat, maka dia nanti pulang bersama dosa-dosanya kayak waladahu, seperti ketika dilahirkan oleh kullu mauludin yuladu ala fitrah. Siapa yang lahir dilahirkan dalam keadaan suci tidak punya dosa sama sekali. Sehingga nanti setelah pulang dia punya tanggung jawab besar. Apa tanggung jawabnya? Menjaga fitrah. Ini pengaji Pak RT sudah lama ini nggak tahu ini atau kira-kira secuci atau mungkin dosa lebih besar daripada sebelum haji dulu, kita nggak tahu. Tergantung kemampuan kita menjaga kesucian kita masing-masing. Bapak dan Ibu, alhamdulillah RW 8 ini beberapa tahun yang lalu hajinya bersama-sama sehingga kita bisa melaksanakan tasyahud haji bersama. Yang terakhir berapa waktu itu? 26 Bapak dan Ibu berangkat ibadah haji bersama, alhamdulillah. Tahun ini sebenarnya ada juga yang lain, tapi banyak juga. Semoga saja nanti segera bisa nyusul Pak Asmari, Pak Haryono, Bu Haryono. Tapi saya dengar Pak Haryono kata geraknya ini harus tiap seminggu dua kali cuci darah, sehingga mungkin akan digantikan putrinya sementara, sehingga mungkin beliau nanti akan mengambil waktu yang lain. Dan insya Allah yang lain juga banyak keinginan kita Pak. Sing dereng haji, sing kepengen haji lah. Berangkat kemudian berangkat. Terutama si duitnya, nggak usah menanti apa urutan yang berapa tahun sekarang, 25 tahun. Ya, kalau panjenengan punya 400, insya Allah tahun ini daftar, tahun ini berangkat. Haji Murodah, haji undangan, haji undangan. Berapa? 400 juta. Kalau mobilnya berapa? Tapi untuk mencapai kaya walada umum itulah sesuatu yang sangat sulit. Kalau kita cari itu sulit. Dengan puasa kemarin sudah. Tapi dengan kita ibadah banyak ibadah-ibadah yang bisa mengampunkan dosa kita. Itu tadi yang satu diantaranya. Al-umratu ila umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Umrah ke umrah itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Jadi tahun ini umrah, tahun lagi umrah, maka dosa tahun kemarin sampai besok itu diampuni karena umrah yang berikutnya. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur itu tidak ada apa itu namanya upahnya, tidak ada penggantinya kecuali apa surga. Tidak apa-apa pada yang lain, tidak apa-apa. Tapi yang penting ada suarga. Sebab suarga itu sudah sesuatu yang paling sudah tidak ada yang lebih dari surga. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, bagi yang belum sudah daftar segera bisa berangkat, yang belum semoga dapat uang yang banyak, seluruh putri yang sudah daftar sekian lamanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada hadis yang mengatakan begini, kita mudah mengatakan haji mabrur. Ya apa jangan bisa haji mabrur? Sebab haji itu bisa haji mabrur, bisa haji mardud, haji yang ditolak karena apa? Tidak sesuai dengan
apa yang saya rasa dilaksanakan. Haji mabrur syaratnya pertama niatnya adalah untuk menjalankan untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi semua dilakukan lillahi ta'ala. Jangan berangkat haji pengen dipanggil haji. Kalau dipanggil haji sekarang tidak usul, karena paling kuat, karena banyaknya orang sudah haji. Kalau dipanggil haji apa boleh. Jika sekarang tidak pernah ada panggilan haji, tidak pernah. Tapi ganti biasanya abah. Sehingga lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, bil malil halal, harus dengan harta yang halal. Kalau haji memakai harta yang halal, ya tidak akan perlu. Ada hadis yang menjelaskan apabila seorang membeli pakaian, misalnya 100 dirham, yang 90 dirham itu uang halal, yang 10 dirham itu uang haram, kemudian baju ini dipakai sholatnya tidak akan diterima oleh Allah SWT. 10% haram itu aja, apalagi 100% haram. Jangan sampai terjadi seperti yang kita lihat di televisi, turun dari pesawat pulang haji ternyata harus dicegat polisi KPK gara-gara berangkat haji uang ya, korupsi. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya apa? Biar hajinya itu benar, harus menguasai ilmu haji. Ya. Alhamdulillah kita di Indonesia ini benar-benar diperhatikan tentang itu, sehingga kita sendiri mungkin bisa ikut KPH. Kemudian kecamatan, kalau kecamatan itu biasanya menyelenggarakan juga. Kemudian yang terakhir dilaksanakan oleh wali kota Surabaya gitu. Sehingga insya Allah ilmu tentang haji itu dikuasai Bapak dan Ibu. Sebab kita beribadah tanpa ilmu, ibadah kita ini tertolak. Wa kullu man bi ilmin ya'malu a'malu majdudan seperti itu. Makanya apa saja yang namanya ibadah harus ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya berarti ngawur, para ngawur ya sulit untuk bisa diterima oleh Allah SWT. Sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lain-lain itu harus kita ilmui. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terutama panjenengan pun Pak Dar nanti di sana menjadikan kumpul dengan orang tuanya itu macam-macam modelnya. Oleh karena itu hadis kita pesan sopo sing haji ya, lalu bisa menjaga matanya, bisa menjaga lesannya, insya Allah belanja hajinya haji mabrur. Jaga mata bagaimana? Gelek lanang biasanya delok wanita-wanita dari Uzbekistan ya. Di sana itu jenengan duduk di depan rumah yang kalau ada wanita lewat boleh senewek itu nggak ada. Jadi tiap lewat mesti rumahnya maju-maju, boleh putih-putih, boleh itu. Ya itu di Uzbekistan itu seperti itu. Juga di Libanon juga. Nah itu kalau panjenengan membiarkan mata kita untuk melihatnya, harus kita sholat. Terus Daniel muncul. Mari kono wasit yang datang dari Afrika. Sebuah kelang, ada lompong bisa. Ya, begitu mata melihat kadang-kadang muncul. Daniel lagi.
itu yang mengakibatkan kita berdosa karena kita melepaskan badan kita untuk nyasar kemana. Lesan ini biasanya mengikuti apa yang kita lihat. Nah tadi itu jahilnya orang ini. Makanya kalau selama kita haji bertemu dengan orang bermacam-macam, kita mampu mengendalikan mata kita, mampu mengendalikan lisan kita, insya Allah haji kita haji yang mabrur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi hadisnya al-hajjul mabrur oleh salam jaza ilal jannah. Kemudian ditanya, wama biruhu, apa kebaikannya orang haji mabrur? It'amu ta'am wa tibul kalam, kata Rasulullah. Pertama adalah memberi makan. Makanya orang yang pulang dari haji itu biasanya tamunya datang seberapa banyak pun biasanya nuwun sewu. Biasanya rawon mantu. Apalagi Pak Jumadi kemarin cerita di daerahnya itu hampir 1 minggu itu yang namanya tamu datang dan semuanya itu dimakan. Tapi akhir-akhir kan sudah buka, tinggal 3 hari. Tidak tahu nanti motor berapa hari. Terus kalau sarapan apa, sudah pakai fakta motor aja misalnya. Kalau ciri haji mabrur itu kita suka berikan makan. Kemudian yang kedua kalam, yang kedua adalah bicaranya baik, menyenangkan. Hadis yang lain Rasulullah mengatakan 7 fa'inal hajja yalsilu dulu bagaimana yalsilu ma'amur. Berhajilah kamu sekalian, karena sunahnya haji itu akan membasuh dosa-dosa seperti air membasuh kotoran. Jadi kesimpulannya dengan haji dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada kelebihan lagi yang diberikan oleh Allah kepada orang haji. Al-hajju yasma'u fi arba'i agam. Orang yang haji itu akan bisa memberikan syafaat kepada 400 warga. Luar biasa itu sekali. Sehingga Rasul bersabda, yughfaru lil haji waliman istaghfara lil haji. Allah akan mengampuni orang yang berhaji dan akan mengampuni orang yang didoakan oleh orang haji tentang ampunan kepada Allah. Oleh karena itu, Sayyidina Umar mengatakan, kamu kalau ketemu dengan orang pulang haji, segera bersalawat. Kemudian mintakan doa untuk ampunan dirimu. Itu perintahnya Sayyidina Umar. Oleh karena itu di tempat kita juga jadi kebiasaan. Kalau orang pulang haji biasanya nggak langsung boleh pulang ke rumahnya. Yang pernah masjid, setelah beliau melaksanakan sholat 2 rakaat, terus beliau diminta untuk berdoa. Doa sapa? Doa orang-orang yang pada saat itu ada di sekitarnya. Itu akan dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi orang yang didoakan itu akan diampuni dosanya oleh Allah SWT. Itulah kelebihan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu sangat kita sayangkan kalau ada di antara umat Islam kaya raya tidak berkeinginan untuk haji. Karena apa? Karena meninggalkan hari-hari pekerjaan dari iman, karena setiap hari dia mendapatkan uang sekian jumlahnya, lalu tinggal 1 bulan melaksanakan ibadah haji, sepiro kerugiannya. Ada yang seperti akhirnya sampai meninggal dunia dia tidak pernah melaksanakan ibadah haji. Padahal ada hadis tentang siapa yang mampu untuk berhaji kepada kendaraan yang membawanya ke sana,
dulu dia tidak haji, maka silakan memilih antara dia mati dalam keadaan Nasrani atau mati dalam keadaan Yahudi. Kita sekali, mereka itu silakan segera daftar. Perkara untuk berangkat dan tidak itu urusan kita apa urusan Allah SWT. Saya mencatat banyak supaya saya berbeda. Yang artinya begini, barang siapa yang berangkat haji ternyata di tengah jalan dia meninggal dunia, maka pahalanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang kita punya kemampuan daftar, Pak umur saya sekarang sudah 40 tahun. Kemudian kalau nanti 25 tahun kan berarti 65 tahun. Cekuan saya sudah 50 Pak. Nanti kalau 25 tahun lagi berarti 75. Kalau Allah mengendaki, sebenarnya kan ada yang berapa orang 118. Oh, orang segmenter gitu. Tapi ada yang kemarin itu sampai ke jalan. Enak nih Pak. Aku harus makan medusku. Jadi tinggal dari kampung saja. Nah itu. Tapi Bapak dan Ibu, mumpung masih muda, moga haji ini diperhatikan betul. Sampai juga memang kalau jenengan hajinya diterima oleh Allah SWT, insya Allah bulan jenengan kepengen balik masih. Dan itu kebanyakan orang cerita kalau hajinya itu diperkirakan diterima oleh Allah, pasti kepengen balik. Tapi kalau nggak diterima ya mungkin kapal atau kantor haji mana, sorong. Dan di sana padahal kalau melihat orang lain anaknya tidak bisa diberi, kita ganti lah. Saya kan tahun 2008 jadi petugas. Ada zaman saya itu termasuk emosional. Ketika di jalan, nah orang-orang dari Amerika itu kan tua-tua tapi sebenarnya dolenan di jalan itu sambil pulang dari masjid itu bal-balan di jalan. Dia kan gandolan lain, mangkal, tanduk ya dari sini. Orang kita tadi itu sepak. Pulang saya cerita, Pak saya tapi nanti orang si papi dalam proses tanggal emosi. Ngomong orang yang belum dolenan sampai kocak berkeluar. Ketika ada acara di Arafah, kemudian Mina, selesai haji itu pulang ke Mekah. Ketika saya sudah naik bis, orang itu baru akan naik bis. Tapi apa? Jalannya sudah pincang. Kemudian jawabannya kenapa? Ya, mungkin ini gara-gara corona hidup yang kira-kira. Akhirnya apa? Itu pasti berkelanjutan. Setelah acara haji karena gelombang kedua, berarti haji dulu di Mekah, habis itu baru Madinah. Ternyata orang ini mengatakan begini, Pak, saya kalau di sini tidak akan sembuh. Oleh karena tolong saya dipulangkan haji. Dan dia tidak bisa diberi penjelasan, tidak bisa. Akhirnya dari Mekah ditetapkan kloter-kloter yang awal dia pulang ke Indonesia. Jadi tidak ketemu dengan Rasulullah di Madinah. Karena apa? Ya gara-gara tadi nyaduk pengiran tadi itu akibatnya dia sakitnya merasa tidak sembuh. Kalau di sana akan sembuh kalau dia pulang ke Indonesia. Nah mungkin karena sudah kena omongan itu ya akhirnya disebut-sebut. Makanya hati-hati Pak. Kalau bicara saya tulis, wah ngalah lah, bisa ngalah, nggak usah banyak keinginan semua, elek-elek, nggak usah saya ngalah itu justru tidak menang. Insya Allah itu kalau panjangan bisa melaksanakan dengan baik,
insya Allah betul-betul panjenengan itu ulang nanti akan membuat satu predikat yang saya rasa mahal, yaitu hajjan mabrur. Ala hadhihi wa ala kulli shay'in al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd syakirin, hamdan kamilan, masyidan ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika Allahumma salli ala amin. Allahumma salli salatan tudina jami'a al-ghayat wa taqdina bi jami'il hajat wa tudina bi jami'il sayyi'at wa tarfa'una bi 'indaka ala darajatil balighah wa sadaya min jami'il khairati fil hayati wa fil mamati ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fil jasadi wa fil mu'min wa fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min al-fitnah. Allahumma taqabbal minna wa taqabbal 'alaina wa sallallahu wa rahmatan nati wa barakatan syamila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in al-baiti wa jami'il awliya mimma sa'al bari bariha wa bahriha ila makan sultan qadir al-jilan wal jamal sallallahu Ibrahim wa sallallahu alaihi wal jami'u muslimin al-muslimat wal mu'minin wal-muslimat la ilaha illa anta wa bi rusulika fi al-ma'ruf wa tambo wa kasr wa la tadallu wa husna wa la sesuatu wa la tadallu wa mahdibu wa munjiya wa la tadallu mahdibu sahi wa la tadallu mahdibu sudina wa la tadallu mahdibu kasrija wa la tadallu mahdibu sunani. Allahumma qilahum marhamullah Allahumma qilahum marhamullah Allahumma Allahumma ja'alna rajulan min al-jinnah Allahumma ja'alna Bapak Sudran Bapak dan Ibu Markana Allahumma ja'alhuma hajjam wa mabrura wa tijaratan la tabur ya rahman rahimin ya qadiyal hajat bi hawajatina wa ila hasil maqasidana bi'asna naqulu wa tu'ala ta'asir alaina rabbana tabil khair amin ya rabbal alamin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim innaka antat tawwabur rahim rahmatika ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.